Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Ulangan pasal 24, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan, janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim, juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Demikian firman Tuhan. Ada ungkapan dalam bahasa Indonesia, kacang lupa kulit. Apa itu artinya? Kacang lupa kulit ini adalah kiasan untuk menjelaskan orang yang melupakan jati dirinya di masa lalu. Sebut saja misalnya, seorang gadis desa yang bersahaja, murah hati dan rendah hati, kemudian merantau ke satu kota, lalu menjadi berhasil, sukses, dan menjadi kaya raya. Dan statusnya yang sekarang telah mengubahnya menjadi seorang yang sombong, arogan, kikir, kejam, dan bengis. Kekayaan, kesuksesan telah mengubahnya dari seorang gadis desa yang bersahaja, yang rendah hati, yang murah hati, menjadi seorang yang berbeda, menjadi orang yang sangat sombong. Gadis ini sudah lupa siapa dulu dia waktu di desa, miskin, menderita, dekil, yang setiap hari di sawah bergelut dengan panas dan lumpur. Kesuksesan, kekayaan membuatnya menjadi seorang yang tidak memiliki rasa murah hati dan kerendahan hati. Dia menjadi seorang yang sombong, yang kejam, yang suka menindas orang-orang lemah. Orang-orang yang bekerja di rumahnya diperlakukannya dengan tidak wajar, jam kerja yang sangat tinggi, tapi dengan gaji yang sangat rendah dan selalu telat dibayarnya. Terhadap gadis ini, kita bisa saja menyebutnya kacang lupa kulitnya. Tentu saja ini kiasan yang bernada negatif, tetapi anehnya, dalam kehidupan nyata, banyak orang suka melakukannya. Dan Tuhan sangat tidak berkenan dengan sikap kacang lupa kulit. Itu sebabnya dalam nas ini, Tuhan memperingatkan bangsa Israel tentang status mereka dulu, yaitu sebagai budak di Mesir. Dan bangsa Israel memiliki kemerdekaannya menjadi orang bebas hanya karena belas kasihan dari Tuhan, hanya karena pembebasan yang diberikan oleh Tuhan. Dan Tuhan mengingatkan bangsa Israel supaya jangan lupa siapa dulu mereka, dan supaya tidak memperlakukan tindakan penindasan kepada sesama, terutama kepada kaum yang lemah. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Dalam bahasa paling mudah dipahami, Tuhan ingin supaya bangsa Israel memperlakukan sesamanya, terutama orang lemah, sebagai manusia seutuhnya, sebagai ciptaan Tuhan yang berharga. Orang yang sudah dimerdekakan harus memerdekakan orang lain dengan utuh juga.
Jika saat menjadi budak di Mesir, itu sangat tidak mengenakan, bahkan menyusahkan, menderitakan bagi bangsa Israel, supaya umat Israel juga tidak memperlakukan sesama manusia sebagaimana orang Mesir memperlakukan mereka. Tuhan ingin agar bangsa Israel memperlakukan orang lain sebagai orang yang merdeka, sebagai orang yang bebas. Tuhan yang telah memerdekakan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, dan sudah selayaknya, sepatutnya mereka memperlakukan sesama dengan manusiawi, memanusiakan manusia. Dan Tuhan mengingatkan bangsa Israel supaya tidak menjadi kacang lupa kulit. Setelah mereka merdeka, sukses dan kaya, supaya kemerdekaan, kesuksesan, kekayaan, kelimpahan tidak mengubah karakter mereka menjadi arogan, kejam, otoriter, penindas, penjajah, dan lain sebagainya yang sama dengan itu. Meskipun telah menjadi orang merdeka dan hidup penuh kelimpahan, akan tetapi mereka diingatkan Tuhan untuk tetap harus memelihara kesehajaan sebagai bangsa milik Tuhan, punya kasih yang murni dan tulus, murah hati dan rendah hati. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di dunia nyata, kesuksesan, kekayaan, perubahan status sangat bisa mengubah gaya hidup seseorang, memperlakukan sesamanya manusia. Perubahan status boleh saja membuat diri seseorang merasa lebih tinggi dari orang lain, dan orang lain lebih rendah daripada dirinya, merendahkan orang lain. Yang dulunya tidak berduit, tidak punya gaya, sekarang menjadi punya duit dan punya gaya tersendiri. Tampilan jadi beda, cara bicara jadi beda, dan mengikut cara memperlakukan sesama juga menjadi berbeda. Menganggap dirinya di atas dan orang lain jauh di bawah. Dalam praktek hidup sehari-hari, hal-hal seperti ini sangat lazim kita temui. Dalam hal ini kita semua sangat penting mengingatkan siapa diri kita dulu. Kita sering memperlakukan orang lain dari apa yang melekat dalam diri kemanusiaannya. Kita lebih cepat menghargai orang lain atas kepemilikan yang melekat dalam diri kemanusiaannya. Sementara kita sering lebih cepat merendahkan orang lain dari ketiadaan kemelekatan apapun yang tidak dimilikinya yang berasal dari dunia ini. Dan kita ingat, semua kita berjalan memulai dari nol. Tidak ada yang langsung sukses, berhasil, dan menjadi kaya raya. Semua memulai dari langkah kecil. Dari tak memiliki menjadi memiliki misalnya, dari yang tidak dikenal menjadi terkenal misalnya, dari yang tidak bisa duduk menjadi berkedudukan misalnya, dan lain sebagainya yang sama dengan itu. Tapi sangat penting kita ingat siapa kita dulu. Jangan lupa diri kita yang dulu dan menjadi sombong dan menjadi memperlakukan orang lain dengan cara kita yang tidak sepantasnya. Supaya kita tetap menjadi orang yang bersahaja di dalam kasih Kristus, dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, dalam memperlakukan sesama kita. Setinggi apapun pencapaian kita, tetaplah rendah hati. Selalu punya rasa iba, belas kasih, supaya kita tidak bertindak salah memperlakukan sesama manusia. Dan kita ingat, pencapaian yang kita peroleh sangat-sangat bisa membuat diri kita merasa lebih dari orang lain,
sehingga kita memperlakukan sesama dengan tidak baik, dan untuk hal ini perlu tetap mawas diri, mengingatkan bahwa kita adalah orang yang dulunya bukan siapa-siapa. Dan bagi Tuhan, tidak ada miskin dan kaya, hebat dan lemah, besar dan kecil, bos dan anak buah. Semua kita sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang menjadi lebih rendah. Tuhan mengasihi kita semua tanpa memandang bulu. Kasih-Nya selalu utuh dan adil bagi setiap orang. Oleh sebab itu mari kita ingat, setiap kesuksesan, keberhasilan, kepopuleran, kedudukan, kekayaan haruslah selalu mengingatkan kita kembali kepada status sebagai orang tebusan, orang yang dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan karena kehebatan kita, bukan karena baik kita, tetapi semata karena kemurahan Tuhan, belas kasih Tuhan. Hal ini mengajarkan kita untuk tetap mawas diri, dengan selalu mengenang kebaikan Tuhan bagi kita umat manusia yang dulunya bukan siapa-siapa, kemudian dimerdekakan oleh Kristus menjadi berharga di mata Tuhan, menjadi orang merdeka. Dan juga mengajarkan kita memandang orang lain sebagai individu yang sama, yang sejajar dengan kita, dan memperlakukan sesama dengan hormat dan penuh penghargaan. Kita manusia, sesama kita juga manusia. Mari kita perlakukan mereka sebagai manusia ciptaan Tuhan yang utuh, tanpa melihatnya dari apa yang melekat, dari apa yang dikenakannya dalam diri kemanusiaannya. Karena miskin, kita menjadi nilainya rendah. Karena kaya, kita menjadi nilainya lebih tinggi atau lebih berharga. Bukti bahwa kita mengasihi Tuhan adalah hidup di dalam kasih kepada sesama tanpa syarat. Kita sudah dimerdekakan oleh Kristus dan terpanggil untuk memerdekakan orang lain sebagaimana Kristus telah memerdekakan kita dengan kasih-Nya yang murni. Dan apapun status kita, setinggi apapun kedudukan kita, sebanyak apapun perolehan pencapaian yang telah kita raih, kita terpanggil menjadi pribadi yang sudah merdeka dan memerdekakan orang lain. Oleh sebab itu, mari kita hargai setiap orang, bukan karena apa yang dikenakannya, tetapi karena mereka adalah ciptaan Tuhan. Dan sebagai orang yang merdeka, kita harus terus belajar melepaskan genggaman, kuasa, tindasan, rasa besar di hati, supaya kita tetap memperlakukan sesama sebagai manusia ciptaan Tuhan seutuhnya. Merasa lebih dari orang lain akan menjadi sumber ketidakrukunan, baik dalam keluarga, dalam persekutuan di gereja, di tengah masyarakat, dan lain sebagainya. Dan kita ingat, bukan apa yang melekat dalam diri kemanusiaan kita, bukan apa yang dikenakan dalam diri kemanusiaan kita yang dilihat oleh Tuhan, tetapi yang dilihat oleh Tuhan adalah nilai ketaatan kita. Taat mengasihi Tuhan, dan buah dari mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Oleh sebab itu, tetaplah melekat pada Tuhan, sebab perubahan status sangat bisa mengubah kita menjadi tidak benar di hadapan Tuhan. Perubahan dari orang yang tidak punya menjadi punya, dari orang yang tidak dikenal menjadi orang terkenal, dari yang tidak punya kedudukan menjadi berkedudukan, dan lain sebagainya yang sama dengan itu. Jika kita tidak setia melekat pada Tuhan, semua pencapaian itu sangat-sangat bisa merubah kita menjadi sombong dan bertindak kejam kepada sesama kita. Oleh sebab itu, tetap mawas diri. Sejauh apapun pencapaian kita, Tuhan tidak pernah melihat kita dari pencapaian yang kita peroleh dari dunia ini,
tapi Tuhan selalu melihat integritas kita. Apakah kita sungguh tetap setia, benar berkenan di hadapan Tuhan, apapun status kehidupan kita di dunia ini. Dan ini yang seharusnya kita lakukan, pencapaian-pencapaian yang kita miliki. Dari miskin menjadi kaya, dari tak berkedudukan menjadi berkedudukan, semua pencapaian yang kita peroleh sejatinya harus kita pergunakan untuk lebih memudahkan kita untuk memperlakukan sesama lebih baik, lebih berharga, untuk memuliakan sesama manusia dan bukan sebaliknya. Semakin kita diberkati oleh Tuhan, sejatinya kita harus menjadi semakin berkat di dunia ini. Tuhan telah mengubah status kita dari budak menjadi orang merdeka, dari orang yang tidak berharga menjadi sangat berharga. Tuhan mau kita merdeka dari segala tindakan kejahatan, tindakan ketidakbenaran, dan sepenuhnya mengasihi Tuhan. Dan buah dari ketaatan kita mengasihi Tuhan adalah mengasihi sesama manusia. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan akan mengasihi sesamanya manusia tanpa syarat, mengasihi dengan tulus tanpa menilai, mengasihi dengan murni tanpa memandang bulu. Dan jika ingin tercipta kerukunan hidup antara sesama manusia, saat melihat sesama, jangan lihat dia dari kaki sampai rambutnya dengan nilai antara rendah dan tinggi. Tetapi lihatlah dia seutuhnya sebagai ciptaan Tuhan yang berharga, yang setara dengan kita. Sama-sama dikasihani Tuhan, sama-sama berharga di mata Tuhan, sama-sama satu level di dalam Tuhan, sama-sama orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus dengan harga yang sangat mahal, yaitu melalui darah Kristus. Jangan menilai sesama dari mata dunia, tetapi lihatlah sesama kita dari mata rohani kita. Orang yang mengasihi Tuhan, hidup dalam kerendahan hati, dalam kemurahan, punya welas kasih kepada sesama manusia, miliki kasih Kristus dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan limpahkan kita dalam kasih-Nya setiap hari dan selalu baru setiap hari. Dan kasih-Nya yang melimpah inilah yang kita bagikan kepada sesama manusia, sehingga kita dimampukan Tuhan mengasihi sesama manusia tanpa syarat, tanpa menilai lebih dahulu, tanpa membedakan, sehingga tidak ada lagi pengkotak-kotakan antara miskin dan kaya, antara yang kuat dan yang lemah, antara budak dan orang bebas dan lain sebagainya. Tetapi kita menjadi mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Dan kita ingat ini, jika tidak bisa menolong, jangan menyulitkan. Jika tidak bisa memberi, jangan mengambil. Jika tidak bisa mengangkat, jangan menjatuhkan. Jika tidak bisa membebaskan, jangan menindas. Jika tidak bisa menghargai, jangan menghina. Jika tidak bisa berbuat apa-apa, doakanlah. Sebab setinggi apapun perolehan manusia, sehebat apapun kedudukan manusia, sejatinya kebergunaan, manfaat setiap orang kepada sesamanya, itulah nilai tertinggi daripada manusia itu sendiri. Menjadi berkat kepada sesamanya manusia, diberkati oleh Tuhan supaya menjadi berkat di dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.